Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar IPS tentang kondisi atau karakteristik alam. Bersama saya ya, Ustadz Faris. Mari kita ikuti pembelajarannya. Keadaan iklim. Iklim adalah keadaan rata-rata cuaca di daerah tertentu yang meliputi wilayah luas dalam periode yang lama, umumnya sekitar 30 tahun. Adapun yang disebut cuaca adalah keadaan udara rata-rata pada suatu saat di suatu tempat. Di permukaan bumi ini terdapat 4 macam iklim, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, daerah iklim tropika yang terletak pada 23,5 derajat lintang utara sampai 23,5 derajat lintang selatan. Yang kedua, daerah iklim subtropika yang terletak pada 23,5 derajat lintang utara sampai 40 derajat lintang utara dan 23,5 derajat lintang selatan sampai 40 derajat lintang selatan. Selanjutnya, daerah iklim sedang yang terletak pada 40 derajat lintang utara sampai 66,5 derajat lintang utara dan 40 derajat lintang selatan sampai 66,5 derajat lintang selatan. Yang keempat, daerah iklim kutub atau dingin yang terletak pada 66,5 derajat lintang utara sampai 90 derajat lintang utara dan 66,5 derajat lintang selatan sampai 90 derajat lintang selatan. Berdasarkan letak astronomis, pada garis lintangnya Indonesia berada pada wilayah di antara 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan. Kondisi astronomis tersebut menyebabkan Indonesia terletak pada kawasan beriklim tropika. Ciri alami Indonesia beriklim tropika antara lain temperatur cenderung tinggi, berkisar antara 26 derajat Celcius hingga 28 derajat Celcius. Suhu udara pada saat musim kemarau dan musim hujan tidak terlalu jauh berbeda. Curah hujan cukup tinggi, yakni 200 mm per tahun. Kondisi geografis Indonesia yang diapit 2 benua atau Asia dan Australia telah menyebabkan wilayah Indonesia mengalami perubahan musim setiap 6 bulan sekali. Perubahan musim tersebut terjadi karena adanya peredaran semu tahunan matahari. Peredaran semu matahari tahunan adalah gerakan semu matahari dari khatulistiwa menuju garis lintang balik utara 23,5 derajat lintang utara, kembali lagi ke khatulistiwa, terus bergerak ke lintang balik selatan 23,5 derajat lintang selatan dan kembali lagi ke khatulistiwa. Selanjutnya, kedudukan matahari berada di belahan bumi utara selama 6 bulan, kemudian berada di bumi selatan selama 6 bulan pula. Dalam kondisi seperti itu, angin bertiup berlawanan arah setiap 6 bulan sekali. Angin yang berhembus setiap 6 bulan sekali dan berlawanan arah itu disebut angin muson atau angin musim. Angin muson yang bertiup ke kawasan Indonesia datang dari 2 arah, angin muson barat dan angin muson timur. Telah mempengaruhi keadaan musim di wilayah Indonesia. Berikut musim-musim yang terjadi di Indonesia.
Yang A. Musim hujan. Musim hujan adalah periode yang memiliki jumlah curah hujan yang besar. Musim hujan di Indonesia terjadi antara bulan November sampai dengan bulan April. Musim hujan di Indonesia ditandai dengan datangnya embusan angin dari benua Asia yang bertekanan tinggi ke benua Australia yang bertekanan rendah. Embusan angin dari benua Asia ini banyak membawa uap air sehingga wilayah Indonesia mengalami musim hujan. Yang B. Musim kemarau. Musim kemarau atau musim kering adalah periode yang ditandai dengan jumlah curah hujan yang kecil sekali atau kadang-kadang sama sekali tidak ada hujan. Musim kemarau di Indonesia terjadi antara bulan Mei sampai dengan bulan Oktober. Musim kemarau di Indonesia ditandai dengan adanya embusan angin dari benua Australia yang bertekanan tinggi ke benua Asia yang bertekanan rendah. Embusan angin ini sedikit membawa uap air sehingga wilayah Indonesia mengalami musim kemarau. Yang C. Musim pancaroba. Musim pancaroba adalah musim peralihan dari musim hujan ke musim kemarau dan dari musim kemarau ke musim hujan. Musim pancaroba di Indonesia terjadi antara bulan Maret sampai April dan bulan September hingga Oktober. Terjadinya musim pancaroba di Indonesia disebabkan pada saat itu arah embusan angin tidak menentu atau selalu berubah-ubah. Selanjutnya, bentuk muka bumi. Tiap wilayah memiliki keadaan alam atau bentuk muka bumi yang berbeda-beda. Bentuk muka bumi adalah wujud permukaan bumi yang terbentuk secara alami. Bentuk muka bumi ada yang berupa daratan dan ada yang berupa perairan. Bentuk muka bumi ada yang melengkung ke atas, ke bawah, berbukit, bahkan menjulang tinggi, membentuk gunung. Perhatikan gambar bentuk muka bumi di bawah ini. Kita bahas yang pertama, wilayah daratan. Daratan merupakan wilayah di permukaan bumi yang bentuknya padat dan tidak digenangi oleh air. Yang termasuk wilayah daratan antara lain dataran rendah, dataran tinggi, gunung, pegunungan, lembah, ngarai, dan tanjung atau semenanjung. Tinggi atau rendahnya suatu tempat di daratan mengacu pada permukaan air laut. Tepat di atas permukaan air laut, ketinggian suatu tempat dihitung 0 meter. Jika kamu lihat pada peta, dataran rendah diilustrasikan dengan warna hijau, sedangkan dataran tinggi diilustrasikan dengan warna kuning. Selanjutnya, yang nomor 1 kita bahas dataran rendah. Dataran rendah merupakan wilayah daratan yang datar, memiliki ketinggian antara 0 sampai 500 meter di atas permukaan laut. Dataran rendah cocok untuk areal pertanian, perkebunan, peternakan, perumahan, industri, dan perkantoran. Daerah daratan dapat menjadi sentra bisnis kegiatan yang dinamis apabila didukung oleh sarana jalan dan transportasi yang memadai. Selanjutnya, contohnya Kota Batam, kota terbesar di Provinsi Kepulauan Riau. Kota ini menjadi kota industri terbesar di Indonesia.
perkembangan kotanya memiliki rekor tercepat di Indonesia. Yang kedua, dataran tinggi. Dataran tinggi adalah wilayah daratan yang mempunyai ketinggian lebih dari 500 meter di atas permukaan laut. Dataran tinggi disebut juga plato. Beberapa dataran tinggi di Indonesia membentang sepanjang punggung pegunungan Bukit Barisan di Pulau Sumatera. Misalnya, dataran tinggi Alas di Provinsi Nanggro Aceh Darussalam, Karo di Provinsi Sumatera Utara, dan Pasemah di Sumatera Selatan. Di Pulau Jawa, dataran tinggi Dieng dan Ijen di Jawa Tengah sudah cukup dikenal. Lokasi dataran tinggi Dieng berada di sebelah barat kompleks Gunung Sindoro dan Gunung Sumbing, yang termasuk wilayah Kabupaten Banjarnegara dan Kabupaten Wonosobo. Ada lagi dataran tinggi Kapuas Hulu di Kalimantan Barat, dataran tinggi Minahasa di Sulawesi Utara, dan dataran tinggi Kerinci di Jambi. Yang ketiga, gunung dan pegunungan. Gunung adalah permukaan bumi yang menonjol lebih tinggi dari daerah sekitarnya dengan ketinggian lebih dari 600 meter di atas permukaan laut. Gunung terbentuk karena gerakan kulit bumi. Rangkaian gunung yang saling menyambung satu sama lain, tinggi, luas, dan memanjang disebut pegunungan. Di Indonesia terdapat dua jenis gunung, yaitu gunung berapi dan gunung tidak berapi. Gunung berapi merupakan gunung yang masih aktif dan sewaktu-waktu dapat mengeluarkan lahar panas. Gunung tidak berapi adalah gunung yang sudah tidak aktif. Gunung dimanfaatkan sebagai pengatur iklim dan penyimpan air, daerah wisata, daerah hutan lindung, dan pertanian. Material yang keluar dari letusannya dapat menyuburkan tanah di sekitarnya. Pasirnya dapat digunakan sebagai bahan bangunan. Gunung berapi yang ada di Indonesia, misalnya Gunung Agung di Bali, Gunung Galunggung di Jawa Barat, Gunung Semeru di Jawa Timur, Gunung Merapi di Jawa Tengah, Gunung Marapi di Sumatera Barat, Gunung Sinabung di Sumatera Utara, dan Gunung Rinjani di Nusa Tenggara Barat. Selanjutnya lembah dan ngarai. Lembah adalah wilayah daratan yang sangat rendah dan cekung dari daerah sekitarnya. Lembah terdapat di kaki gunung, biasanya terletak sebelah kanan dan kiri sungai. Ngarai adalah lembah yang dalam dan luas serta banyak digunakan untuk perairan dan permukiman. Contohnya lembah Baliem yang terdapat di Provinsi Papua atau lembah Harau di Sumatera Barat. Contoh ngarai adalah ngarai Sianok di Sumatera Barat. Di lembah Baliem banyak bermukim suku Dani. Selanjutnya tanjung atau semenanjung. Wilayah Indonesia memiliki banyak tanjung. Tanjung atau semenanjung adalah bagian daratan yang menjorok ke laut. Perbedaan antara semenanjung dan tanjung terletak pada ukurannya. Semenanjung berukuran besar, sedangkan tanjung berukuran lebih kecil. Tanjung sering disebut ujung. Tanjung di Indonesia banyak dibangun pelabuhan seperti Tanjung Perak di Surabaya dan Tanjung Priok di Jakarta. Beberapa tanjung lainnya adalah Tanjung Puting di Kalimantan Tengah, Ujung Genteng di Banten,
dan Tanjung Api di Sulawesi Tengah. Oke, selanjutnya wilayah perairan. Wilayah perairan adalah bagian dari permukaan bumi yang digenangi oleh air. Sebagian besar wilayah Indonesia terdiri dari perairan. Wilayah perairan diantaranya sungai, danau, rawa, selat, teluk, dan laut atau samudra. Yang pertama kita bahas sungai. Sungai adalah aliran air yang besar yang terdapat di daratan. Hulu sungai terdapat di dataran tinggi atau gunung. Sungai bermuara di laut atau danau. Sungai dimanfaatkan oleh penduduk untuk pengairan, transportasi, dan pemeliharaan ikan. Sungai terpanjang di Indonesia adalah Sungai Kapuas di Kalimantan Barat. Beberapa sungai lainnya yaitu Sungai Batanghari di Jambi dan Sumatera Barat, Sungai Tulang Bawang di Lampung, Sungai Ciliwung di DKI Jakarta dan Jawa Barat. Selanjutnya danau adalah genangan air yang sangat luas dan dikelilingi oleh daratan. Jika ditinjau dari asal-usul terbentuknya, maka danau dapat dibedakan menjadi dua, yaitu danau alam dan danau buatan. Danau alam adalah danau yang terbentuk karena peristiwa alam seperti letusan gunung berapi, pengikisan tanah, dan pergeseran permukaan bumi. Misalnya Danau Toba di Sumatera Utara yang terbentuk akibat letusan gunung berapi pada zaman dahulu. Danau Toba merupakan danau terluas di Indonesia. Danau lainnya adalah Danau Batur di Bali, Danau Segara Anakan di Nusa Tenggara Barat, dan Danau Maninjau di Sumatera Barat. Danau alam ada juga yang disebut telaga atau sendang. Danau yang terdapat di puncak gunung disebut kawah. Danau buatan adalah danau yang sengaja dibuat untuk kepentingan tertentu, seperti waduk dan bendungan. Misalnya Waduk Jatiluhur di Jawa Barat. Selanjutnya rawa. Rawa adalah tanah yang rendah dan digenangi air. Biasanya banyak tumbuhan air dan dasar tanahnya berlumpur. Rawa terbentuk secara alami. Genangannya dapat bersifat musiman ataupun permanen. Rawa memiliki manfaat penting sehingga harus dijaga kelestariannya. Peran hutan rawa antara lain sebagai berikut. Yang pertama, sumber cadangan air, yaitu menyerap dan menyimpan air untuk daerah sekitarnya. Cadangan air akan keluar saat daerah sekitarnya kering. Mencegah terjadinya banjir, mencegah intrusi air laut ke dalam air tanah dan sungai. Sebagai sumber energi, sebagai sumber makanan, baik nabati atau tumbuhan maupun hewani. Selanjutnya selat. Selat adalah laut sempit yang menghubungkan dua pulau atau lebih yang berdekatan. Wilayah Indonesia terdiri atas beribu-ribu pulau sehingga banyak terdapat selat. Contohnya Selat Peleng di antara Provinsi Sulawesi Tengah dan Pulau Peleng. Selat Madura di antara Pulau Jawa dan Pulau Madura. Selat Gaspar di antara Pulau Bangka dan Pulau Belitung. Selat Panaitan di antara Provinsi Banten dan Pulau Panaitan. Di Selat Madura dibangun jembatan Suramadu.
jembatan terpanjang di Indonesia saat ini. Berikut adalah nama-nama selat dan letaknya. Yang pertama, Selat Bali, terletak di antara Pulau Jawa dan Pulau Bali. Selat Sunda di antara Pulau Jawa dan Pulau Sumatera. Selat Karimata di antara Pulau Kalimantan dan Pulau Sumatera. Selat Makassar di antara Pulau Kalimantan sebelah timur dengan Pulau Sulawesi di sebelah barat. Selat Rote di antara Pulau Timur dan Pulau Rote. Selat Berhala di antara Pulau Lingga, Pulau Singkep, Kepulauan Riau dengan Pulau Sumatera di pesisir Indragiri Hilir Riau dan Tanjung Jabung Jambi. Selat Madura di antara Pulau Madura dengan Pulau Jawa bagian timur. Selat Badung di antara Pulau Bali di sebelah barat laut dengan Pulau Nusa Penida di bagian tenggara. Selanjutnya Teluk. Teluk adalah bagian laut yang menjorok ke daratan. Teluk merupakan laut yang pantainya melengkung, hampir mengitari perairan laut di dekatnya. Perairan laut di daerah Teluk lebih tenang dibandingkan dengan di luar Teluk. Oleh karena itu, banyak pelabuhan yang dibangun di daerah Teluk. Teluk-teluk yang terdapat di Indonesia antara lain Teluk Sulaiman di Kalimantan Timur, Teluk Penyu di kawasan pantai selatan Kabupaten Cilacap, Teluk Banten di ujung barat laut Pulau Jawa atau Banten, Teluk Yosudarso di Papua, serta Teluk Jakarta di sebelah utara Provinsi DKI Jakarta. Yang keenam, laut. Laut adalah kumpulan air asin yang menggenangi sebagian besar permukaan bumi. Laut memisahkan daratan menjadi beberapa pulau besar, pulau kecil, dan benua. Laut-laut di Indonesia diantaranya Laut Banda, Laut Arafura, dan Laut Jawa. Selanjutnya samudra. Laut yang sangat luas disebut samudra. Samudra digunakan untuk jalur lalu lintas kapal laut yang besar. Samudra menghubungkan benua-benua. Samudra yang ada di sekitar kepulauan Indonesia adalah Samudra Hindia dan Pasifik. Samudra yang lainnya adalah Samudra Atlantik dan Arktik. Yang ketiga, keragaman flora dan fauna di Indonesia. Salah satu kekayaan alam yang kita miliki antara lain flora, tumbuhan, dan fauna hewan. Berikut akan dijelaskan satu persatu. Yang A, flora atau tumbuhan di Indonesia. Flora atau tumbuhan yang tumbuh di Indonesia dipengaruhi oleh iklim, letak ketinggian tempat, dan kesuburan tanah. Ketinggian tempat daratan di Indonesia cukup beragam. Berdasarkan letak ketinggian, jenis tanaman yang ada di Indonesia dapat dibedakan seperti berikut. Yang nomor 1, jenis tanaman yang tumbuh baik di bawah ketinggian 700 meter di atas permukaan air laut adalah padi, jagung, dan berbagai jenis tanaman palawija. Yang kedua, jenis tanaman yang tumbuh baik pada ketinggian 700 hingga 1500 meter di atas permukaan air laut adalah teh, kopi, kina, dan sayur-sayuran. Yang ketiga, jenis tanaman yang tumbuh baik pada ketinggian 1500 sampai 2500 meter di atas permukaan air laut adalah cemara dan mahoni. Yang keempat, jenis tanaman yang tumbuh di atas ketinggian 2500 meter di atas permukaan air laut adalah semak dan lumut.
Berdasarkan jenisnya, flora di Indonesia dapat dibedakan seperti berikut. Hutan bakau atau hutan mangrove biasanya tumbuh di daerah pantai yang landai. Hutan bakau merupakan tempat hidup berbagai jenis ikan dan udang. Di Indonesia, hutan bakau terdapat di pesisir pantai Pulau Papua, di pesisir pantai Pulau Kalimantan, dan di beberapa pesisir pantai timur Pulau Sumatera. Yang kedua, hutan rawa terdapat di daerah rawa, yaitu di pantai timur Sumatera, di pantai Kalimantan Barat, dan di pantai Kalimantan Tengah. Jenis tanaman yang tumbuh berupa beluntas, pandan, dan ketapang. Hutan musim adalah hutan yang pada musim hujan biasanya tumbuh subur, sedangkan pada musim kemarau daunnya meranggas. Contoh hutan musim adalah hutan jati. Hutan musim terdapat di Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Kepulauan Nusa Tenggara. Yang keempat, hutan hujan tropis adalah hutan yang terdapat di daerah tropis dan memiliki curah hujan yang tinggi. Hutan hujan tropis sangat lebat dengan berbagai macam tumbuhan. Hutan hujan tropis banyak terdapat di Pulau Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, dan Papua. Yang kelima, sabana adalah padang rumput yang sangat luas diselingi dengan semak belukar. Sabana terdapat di Jawa Timur dan Kepulauan Nusa Tenggara. Yang B, fauna atau hewan di Indonesia. Menurut ilmuwan asal Inggris Alfred Russel Wallace, persebaran fauna di Indonesia terdiri atas 3 wilayah. Ketiga wilayah itu adalah fauna tipe Asia, tipe peralihan, dan tipe Australia. Pengelompokan hewan itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, fauna tipe Asia. Fauna tipe Asia berada di wilayah bagian barat Indonesia. Wilayah bagian barat Indonesia meliputi Sumatera, Jawa, Bali, Madura, dan Kalimantan. Contoh hewan yang terdapat di wilayah ini adalah gajah, badak Jawa, badak Sumatera, banteng, beruang, kancil, kukang, pesut, orangutan, macan tutul, dan burung puyuh. Yang kedua, fauna tipe peralihan. Fauna tipe peralihan berada di bagian tengah wilayah Indonesia. Wilayah bagian tengah Indonesia meliputi Sulawesi, NTB, NTT, Maluku Tengah, dan Maluku Tenggara. Contoh hewan di wilayah ini adalah anoa, komodo, kerbau, kuda liar, burung nuri, biawak, dan burung maleo. Yang ketiga, fauna tipe Australia. Fauna tipe Australia berada di bagian timur wilayah Indonesia. Wilayah bagian timur Indonesia meliputi Maluku Utara dan Papua. Contoh hewan yang hidup di wilayah ini adalah kuskus, rusa, buaya, kanguru, cendrawasih, burung kakak tua, dan ikan peyang. Itulah tadi pembelajaran IPS tentang tentang apa? Tentang kondisi atau karakteristik alam. Cukup sekian ya teman-teman. Selamat belajar.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.